Video amatir merekam detik-detik sebuah truk pengangkut bahan pokok menabrak dua pengendara motor serta 4 lapak pedagang di Jalan Profesor M. Yamin, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Akibat kejadian, 1 orang pedagang tewas. Sejumlah warga yang dibakar emosi sempat hendak menghakimi sopir truk, namun berhasil diredam warga lain. Menurut saksi mata, mobil truk dengan kecepatan tinggi hendak berbelok, namun oleng hingga menabrak pengendara motor lalu terperosok ke lapak pedagang. Awalnya itu kan itu ini kan tahu mobil itu dari situ Langebut. Nomor jalan nomor yang tukang martabak itu. Jadi sebelum nomor tiang, nomor siapa lagi dulu sebelumnya? Caknya ada nomor motor, olehnya aku di belakang. Duduk posisi nggak ada pesano kan? Iya. Itu dari situ pas aku toleh, ada mobil itu nggak sempat ngapa-ngapa langsung terpental. Bapak apa itu, Bang? Jual kelapa. Siapa yang ditabrak sih, Pak? 3 korban luka dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara sopir truk dibawa petugas Satlantas Polres Prabu Muli guna proses hukum lebih lanjut. Bus malam jurusan Denpasar Semarang menabrak 2 rumah di Kecamatan Paciran, Lamongan. Bus tersebut mengangkut 16 orang rombongan ditambah 4 awak bus. Bus yang dikemudikan Dwi Andi Marianto warga Rembang melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Saat melintas di Jalan Dendels, tepatnya di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, bus oleng. Diduga supir bus mengantuk saat berkendara. Akibatnya bus melaju tak terkendali dan menyasar 2 rumah di bahu jalan. Yang tahu itu posisi dari mobil sana itu sudah oleng. Bisnya itu ya? Nah, bisnya itu sudah oleng, kemudian itu langsung oleng, kemudian langsung menggok, kemudian langsung biar ikut ditututi karo bahasa sing roh mau. Dekati tempat kejadian, kendaraan tersebut oleng ke kanan, diduga supir mengantuk. Pada saat oleng ke kanan, kendaraan tersebut menabrak 2 rumah milik penduduk. Jadi akhirnya terjadi kerusakan pada rumah dan ada 8 korban. Akibat kecelakaan, 3 penghuni rumah dan 5 penumpang bus alami luka ringan. Supir bus yang alami luka serius di wajah dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara penumpang yang selamat bisa melanjutkan perjalanan. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang selalu tampil romantis di setiap kesempatan tiba-tiba harus berurusan dengan pihak kepolisian. Rizky Bilar yang dilaporkan istrinya terkait kasus KDRT membantah. Pemirsa, selain kasus Rizky Bilar, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlis Tahadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dijadikan lokasi judi online, sebuah ruko di wilayah Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat digerebek polisi. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 5 orang operator judi online dan menyita barang-barang bukti seperti perangkat komputer. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggerebek lokasi judi online di ruko Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penggerbekan, polisi meringkus 5 pelaku saat mengoperasikan aplikasi judi online. Selain para pelaku, polisi juga menyita barang bukti seperangkat komputer yang disimpan di dalam koper. Seluruhnya dibawa ke Polsek Cengkareng guna proses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang kami amankan yaitu beberapa monitor, alat-alat PC dan laptop, komputer, dan beberapa chip, kartu SIM card yang baru, dan 5 orang operator dan 1 orang penjaga ruko. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pemilik situs judi online.
Pembunuh waria pengusaha salon kecantikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap dalam pelariannya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku merupakan teman sekaligus karyawan korban yang sakit hati lantaran gaji yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Tim Jatanras Polres Metro Bekasi membekuk Budiman, pembunuh waria pengusaha salon yang jasadnya ditemukan membusuk dalam salon miliknya di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Budiman ditangkap saat bersembunyi di rumahnya di Muara Simpong, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tidak ada perlawanan dan pelaku mengakui perbuatannya. Dengan kawalan ketat, pelaku kemudian dibawa kembali ke Bekasi. Polres Metro Bekasi menggelar perkara di lokasi kejadian di Jalan Raya Sukamantri, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Kedatangan pelaku disambut teriakan warga sekitar yang tidak menyangka pelaku tega membunuh pemilik salon Tagina tersebut. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti, diantaranya batu cobek yang digunakan menganiaya korban hingga tewas, 2 ponsel dan uang tunai milik korban yang dibawa pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati pada korban lantaran membayar gajinya tidak sesuai dengan janjinya pada awal bekerja. Pelaku mengaku datang dari kampung untuk bekerja di salon kecantikan korban lantaran tawaran gajinya yang menarik. Ada perselisihan di antara mereka. Ada perselisihan antara korban dengan pelaku yang kemudian ada kata-kata atau kalimat yang tidak dapat diterima hatinya. Sebelum saya berangkat ke Jakarta untuk bekerja sama korban, di situ perjanjiannya korban gaji saya 1 bulan 500.000 sama uang harian saya 50.000 per hari. Setelah saya 1 minggu bekerja sama korban, saya sama sekali tidak menerima 50.000. Pelaku kini harus melanjutkan hidupnya di balik jeruji besi sel tahanan Polres Metro Bekasi. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sebelumnya, seorang waria pemilik salon Tagina di Jalan Pilar Sukatani, Kampung Sukamantri, Desa Sukaraya, Kabupaten Bekasi ditemukan tewas membusuk di dalam salon miliknya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh korban pada 29 September dan baru diketahui 4 hari kemudian lantaran bau menyengat yang tercium oleh warga. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka di wajah dan kepala akibat hantaman benda tumpul. Aksi penganiayaan dengan senjata tajam terjadi di salah satu warnet di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi brutal yang dilakukan seorang pemuda ini pun terekam kamera pengawas. Aksi brutal seorang pemuda menganiaya temannya di sebuah warnet di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Dengan penuh emosi, pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam ke sejumlah bagian tubuh. Kaget dengan aksinya, sejumlah pengunjung warnet membantu korban dan mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Diketahui korban dan pelaku saling kenal. Aksi penganiayaan dipicu permasalahan pribadi antar keduanya. Kalau korban kenal sama pelaku, Bang? Mungkin kalau bisa dibilang akrab lah. Apa motifnya, Bang? Dugaannya? Masalah jaga malam. Malam di kerjaan? Iya, usaha. Usaha ini kan korban ini mengambil alih jaga malam dia, karena kan pelakunya nggak pernah lagi datang kemari, tapi dia selalu minta uang jaga malamnya. Itulah makanya, jadi dia tukar alih, jadi korbannya inilah sasarannya. Akibat penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka di kepala, leher hingga pundak. Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Timur.
Kasus penganiayaan oknum anggota TNI terhadap seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman disikapi serius oleh Pangdam 9 Udayana. Meski telah berdamai, oknum TNI berpangkat Serka tersebut harus menjalani proses hukum secara militer. Aksi seorang oknum anggota TNI menganiaya seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman di wilayah Badung, Bali terekam kamera pengawas. Pangdam 9 Udayana menyatakan tetap memproses secara hukum militer oknum TNI berpangkat Serka itu karena terdapat unsur kriminal. Saya menghadap kepada Pangdam bahwa karena ini ada tindak pidana pemukulan, sehingga dari petunjuk Pangdam ini harus diproses secara hukum militer. Nah, sementara saat ini sedang menjalani proses hukum, dimungkinkan akan nanti POM yang akan melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan terungkap aksi pemukulan berawal dari ketidakpuasan pelaku terhadap paket yang diterima. Pelaku protes ke gudang jasa pengiriman, namun satpam perusahaan mengarahkan pelaku agar menyampaikan pengaduan ke tempat lain yang telah disediakan. Namun pelaku tidak terima hingga terjadi pemukulan. Seorang anggota TNI di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menganiaya seorang pria yang dicurigainya berselingkuh dengan istrinya. Akibatnya pemirsa, korban mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara anggota TNI berpangkat Serma dengan inisial AB dalam pemeriksaan Denpom Parepare. MY, 42 tahun, mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Andi Depu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat akibat penganiayaan. MY mendapat luka jahitan di kepala setelah dihantam benda tumpul. Penganiayaan dilakukan oleh anggota Babinsa Kodim 1402, Serma AB, yang mencurigai MY berselingkuh dengan istrinya. Pelaku yang datang bersama putranya ke rumah korban di Desa Banua Baru langsung melakukan penganiayaan. Kemudian, korban dibawa paksa pelaku ke Mapolres Polewali Mandar dan membuat laporan tentang persetubuhan. Korban lalu dibawa ke rumah sakit, sementara Serma AB menjalani pemeriksaan di Denpom Parepare. Kita juga sudah berkoordinasi, sudah menyampaikan juga ke Denpom di Parepare, nanti juga mereka akan menentukan tim untuk menyelidiki. Akan terutama terus akan bekerja sama juga dengan Polres karena ini kan menyangkut masyarakat sipil juga. Nanti kita Denpom juga Polres nanti kita akan bersama-sama untuk mengusut atau menyelesaikan permasalahan. Kalau pemicunya kemana sehingga terjadi dugaan penganiayaan ini? Kalau pemicunya kita masih dalam penyelidikan Pak ya. Jadi saya tidak berani untuk langsung membuka seperti apa pemicunya. Selama ini masih dalam penyelidikan. Selama perawatan di rumah sakit, korban mendapat penjagaan dari aparat TNI dan Polri. Pihak Kodim 1402 juga berjanji akan membantu perawatan dan kebutuhan lainnya. Pada Juni lalu, mengeroyok anggota TNI, 4 juru parkir liar di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Pelaku mengaku emosi saat terjadi salah paham hingga mengeroyok korban yang hendak memarkirkan sepeda motornya di salah satu minimarket. Usai mendapat laporan terkait pengeroyokan seorang anggota TNI di sebuah minimarket, aparat Polsek Mariso langsung menyisir lokasi kejadian di Jalan Raja Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 4 pelaku yang merupakan juru parkir liar kemudian ditangkap satu persatu di rumahnya masing-masing yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tidak ada perlawanan saat pelaku dijemput polisi. Di rumah salah satu pelaku, polisi menemukan satu kursi yang digunakan para pelaku saat mengeroyok korban. Pemicu pengeroyokan ini salah paham. Korban yang hendak memarkirkan sepeda motornya ditegur pelaku hingga berujung cekcok. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka lebam di wajah dan kepalanya. Terjadi pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang di Jalan Raja Wali Makassar, di mana korban datang berbelanja dan ditegur oleh juru parkir liar, sehingga terjadi miskomunikasi, salah paham yang mengakibatkan para pelaku menganiaya korban. Sehingga dengan demikian korban tidak terima baik dan melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Mariso. 4
Keempat pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Mariso dan selanjutnya akan diserahkan ke Polrestabes Makassar. Polisi masih meminta keterangan ketiganya. Jika terbukti menganiaya, keempat pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan akan berakhir penyesalan. Selesaikanlah permasalahan dengan tenang dan bijak agar mendapatkan solusi tanpa menyakiti. Rizky Bilar membantah adanya tindak kekerasan pada istrinya Lesti Kejora. Informasi selengkapnya usai jeda.